Oke, bagi yang sadar, ya, mungkin bagi yang ngeh sama yang namanya playlist, gua bikin playlist jadi udah ada playlist-nya sendiri. Jadi yang Leo bahasa Indonesia dalam Leo bahasa Indonesia, yang Leo bahasa Inggris dalam bahasa Inggris gitu ya. Cancer pun sama. So is with another zodiacs. Jadi, begitu juga dengan zodiak lainnya. Mungkin dari sini gue cuma nyampain aja, biar kita sama-sama belajar, gitu ya. Yang pertama mungkin yang gue sampein karena ini gue pikir perlu, karena masih banyak yang kayaknya tuh menentang sama realita, terutama dalam urusan percintaan. Nah, ketika uang udah nyangkut di dalamnya, baru sadar kalau sebenarnya cinta itu gimana gitu ya. Kalau gue bilang semua itu ditempatkan pada tempatnya aja, ya. Kalau sudah itu terlalu beremosi, ya jelas itu nggak baik karena sudah jelas kita harusnya juga berlogika dalam hal apapun. Dan yang ke saya, ya selalu saya bilang masa depan itu gampang banget berubah, gampang banget. Yang saya baca sekarang, yang saya lihat sekarang itu bisa berubah 180 derajat, bahkan mungkin 500 derajat, whatever. Is there any 500 degrees? Kayaknya nggak ada ya. Jadi kalau sedikit ada unsur yang seharusnya nggak ada di sana, atau sesuatu itu nggak seharusnya ada di sana, dan tiba-tiba ada, atau kita sendiri atau orang lain masukin, nah itu sudah bisa berubah. Nah, jadi intinya, tarot sebenarnya bagi saya pribadi, itu buat pagar, buat saya ngelangkah gimana. Kalau memang udah, karena gue juga bisa ngeliat, karena gue lihat udah itu nggak baik ke depan, udah nggak bisa, ya udah di cut aja, atau gue ambil langkah preventif, gue ambil langkah pencegahan yang lainnya. Jadi kartu tarot apapun yang dilihat itu bukan harga mati, nggak bisa. Pun ada karma yang berperang di dalamnya, itu kental banget ya. Apa yang lu tuai itu yang lu tanam, cepat atau lambat semuanya tuh nggak akan salah alamat gitu loh. Jadi nggak perlu kita nyukurin apa yang terjadi sama orang gitu ya. Karena memang gue paling benci judging ya. Gue paling benci itu menghakimi nilai sesuatu gitu. Gue paling benci. Kalau sampai gue seperti itu, jadi udah dianya sendiri yang bikin gedek gitu ya. Jadi gue patut untuk menempatkan seseorang tersebut pada tempatnya. Itu gue udah males gitu loh. Gue anti sama yang ribet-ribet, gue anti sama yang bikin yang negatif-negatif gitu ya, gue males pakai banget gitu loh. Dan gue nggak tertarik banget, gue nggak tertarik dengan terlalu yang hype-hype, gue nggak terlalu tertarik. Karena gue ya gue gitu loh, bukan orang lain. Jadi itu harus dipahami benar. Kalau kitanya sendiri masih menganggap gitu ya, oh jadi yang terjadi seperti itu bisa, kalau masa depan tuh pasti bisa berubah, itu gampang berubah banget. Tinggal bagaimana lu ngejalani di masa sekarang untuk di masa depan, itu aja. Jadi sebenarnya jawabannya itu nggak jauh-jauh gitu loh, nggak perlu bertanya kenapa dia itu menyakiti saya, kenapa dia itu mengkhianati saya gitu ya, nggak perlu ada pertanyaan seperti itu gitu loh. Pasti ada unsur yang sebenarnya dari awal itu sudah melandasi kenapa hal itu terjadi. Ya. Ketika tidak ada pembelajaran di dalamnya, apalagi kalau sudah dua-duanya sama-sama nggak bisa belajar, nggak bisa menerima kenyataan, nggak bisa melihat arah yang lebih baik. Nah, ini sudah susah mau saya bilang mau bagaimana. Dan satu lagi, eh, seseorang itu nggak bisa dipaksain, perasaan itu nggak bisa dipaksain gitu loh. Kalau sudah ada unsur pemaksaan, itu sudah pasti ada masa expirednya. Itu udah pasti tunggu aja gitu loh. Itu yang pertama sih.
yang agak sedikit random, mungkin bagi beberapa orang ini nggak terlalu nyangkut ya. Tetapi bagi gua nyangkut banget dan gua merasa dan gua melihat, bukan hanya merasa, itu perlu disampaikan. Jadi masa depan tuh gampang banget berubah, gampang. Makanya gua paling males suruh baca masa depan. Karena apalagi kalau udah cenderung orang itu ngelihat sesuatu itu baik gitu ya, bagus gitu, wow gitu. Nah, akhirnya cenderung ada rasa males gitu ya. Ada rasa nggak mau terlalu berusaha yang terlalu bagaimana gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi gitu loh. Bagi mereka yang bisa menjaga konsistensi sih nggak masalah gitu ya. Tapi bagi mereka yang nggak bisa konsistensi dan terlalu berpegang pada yang namanya bacaan kartu tarot gitu, nah susah tanpa mendalami, tanpa ada rasa dalam diri yang memang bener-bener solid gitu, eee, gua paham gua harus seperti ini, gua paham harus kemana, gua paham ini salah, oh gua paham udah harus gua modifikasi dengan cara seperti apa, gua paham harus merubahnya bagaimana. Tanpa ada seperti itu, gua nggak bisa nggak bisa mengiyakan kalau memang sesuatu yang baik itu beneran lu dapat di depan 100% yang baik seperti yang gua lihat. Nah itu harus bener-bener dipahami di sana gitu loh. Pribadi itu berperan pakai banget. Ya, apa yang lu bilang, apa yang lu lihat, apa yang lu sampein, apa yang lu perbuat lah intinya. Itu bener-bener bener-bener apa ya, mmm, bener-bener nentuin masa depan lu. Karena gua termasuk, golongan yang percaya banget sama karma, what comes around goes around. Apa yang lu tanam itu yang lu tuai, simpelnya itu aja gitu loh. Dan, gua nggak bingung mau orang itu nggak mau sama gua, nyakitin gua, mengkhianati gua gitu. Gua yang ngelihat ya udah seperti itu karena memang karena gua sendiri pun sampai sekarang circle gua tuh sedikit gitu ya. Jadi dan gua lebih senang seperti itu gitu loh. Jadi gua udah biasa ditusuk, di apa gitu ya, ditusuk ya nggak literally ditusuk sih ya. Jadi dikhianati, di apa gitu, gua udah, eee, biasa banget gitu loh. Karena memang, ya udah emang seperti itulah hidup gitu loh. Jadi gua nggak mau terlalu ngambil, gua pikir aja enggak gitu loh. Under one second, ya di bawah 1 detik bagi gua itu udah nggak penting pakai banget, udahlah biarin aja. Gua nyantai aja seperti itu. Oke, terus yang kedua lagi yang harus gua sampein gitu ya, ini beneran soal percintaan gitu, apalagi dengan gua paham pakai banget gitu ya, masa-masa bucin gitu, mmm di mana kita itu benar-benar ya udahlah masalah percintaan. Mmm, satu yang gua paham sih ya dan itu gua jalanin juga dan itu gua lakuin juga gitu ya. Kalau lu itu belum dewasa, kalau lu itu belum mampu berpikir secara bijaksana itu bagaimana, ya yang jelas lu nggak bolak-balik jatuh ke lubang yang sama, ya yang jelas ya bolak-balik lu nggak ngulang kesalahan dengan walaupun orangnya berbeda, bolak-balik hal yang lu perbuat tuh sama gitu ya. Kalau lu nggak seperti itu, ya itu ya tuh lu udah bijak gitu lu, udah paham memahami percintaan tuh seperti apa, harus menjalin hubungan seperti apa. Tapi kalau lu bolak-balik masih seperti itu ya, masih dalam taraf seperti itu, masih dalam lingkungan seperti itu, bolak-balik masih kejadiannya seperti itu, ya lu belum nyampe ke hal seperti itu gitu. Ya lu masih aja energi lu memang masih energi yang mikirin cinta aja tanpa ada konsekuensi sama sekali gitu loh. Jadi ke depan itu belum ada tanggung jawab sama sekali. Jadi intinya lu ya narik orang yang sama. Jadi pendewasaan dalam hal bercinta itu nggak ada sama sekali mau besar. Gue simpelnya ngomong aja seperti itu. Jadi, kalau lu nggak bisa ngerubah mindset dan nggak bisa ngerubah diri lu sendiri, gua nggak bisa apalagi gua gitu loh, siapa gua gitu ya, lu aja nggak bisa ngerubah diri lu sendiri gitu loh, apalagi gua yang merely ya, yang bener-bener literally ya secara harfiah itu orang lain gitu loh, nggak bisa. Karena memang itu dituntut dari diri lu sendiri. Mmm, ya gampangannya seperti ini ya, the bottom line ya, pada dasarnya, eee, kita itu menarik energi yang sama. Kalau kita tidak dewasa, pasti kita akan menarik orang yang kurang lebih itu sama, tidak akan terlalu jauh berbeda gitu loh.
pasti semuanya akan ada masa expired-nya, pasti semuanya itu akan ada masa berlakunya, yang itu tinggal tunggu aja masa berakhirnya gitu ya. Dan itu bukan untuk selamanya gitu loh. Dan aduh, apalagi kata selamanya. Karena kalau kitanya sendiri itu tidak bisa memilih gitu ya, kita asal comot, oke lah kita cocok gitu ya, sekedar di jalan gitu ya, ya udah seperti itu. Jadi kans untuk ke arah lu itu nggak matang dalam bercinta, entah salah satu entar cari pelarian kayak gini, dua-duanya atau salah satu itu masih banyak di sosial media gitu ya. Kayak ya contohnya kalau gue gedek gitu ya, males gue ngebaca kayak yang doa-doa di sosial media, apapun itu, gue nggak ngomong soal agama, ya gue ngomong soal doa gitu. Aduh, jadi Tuhan ngebales rezeki lu lewat sosial media. eh Forward gitu ya. Untuk apa? Gua nggak paham seperti itu. Karena gua gua paling nggak bisa paham gitu loh. Jadi ya begitulah. Tidak ada sesuatu yang hakiki yang mereka itu cari. Yang seseorang itu cari nggak paham gitu loh sejatinya itu harus bagaimana. Begitu pula dalam hal percintaan. Kalau lu sendiri juga nggak paham, ya membina hubungan itu bagaimana. Lu sendiri ngerugiin diri lu sendiri. Ya tetap aja akan seperti itu gitu loh. Gua paham sakitnya. Nah, kalau kita sendiri nggak bisa ngedewasain diri kita, akhirnya kita ya akan terus berkubang, ribet dalam lingkaran, nempatin diri kita sendiri ke orang-orang yang ya mentalitasnya seperti itu. Nggak akan ada perubahan. Pun kita akan menarik pasangan yang kurang lebih sama. Ya bakal mengecewakan di depan kalau gue sih. Ya, ya, itu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, Kak, bolak-balik Kakak nyampein soal hmm, eh, nggak baik kembali. Bukan nggak baik ya. Eh, Jarang gua ngelihat lu kembali sama mantan atau seseorang kembali sama mantan itu baik ke depan. Karena kebanyakan, ya gua nggak mau ngomong statistik yang terlalu bullshit lah ya. Gua bilang aja kebanyakan. Karena kebanyakan yang kembali pada mantan itu sebenarnya mereka satu antara nggak berani kesepian, yang kedua nggak berani mulai dengan orang yang baru, yang ketiga iya terlalu cenderung beremosional ya, kangen gitu ya, oh masih kangen, masih cinta, ya itu harus dipikirkan lagi karena kata-kata masih. Kalau ada kata-kata masih di sana otomatis masih kan, ada masa berlakunya kan. Coba dipikir lagi gitu loh, apalagi sama mereka yang sweet talker. Gue ini paling anti sama orang yang cuma cuma bisa bicara ya. Karena gue udah bukan enak lagi gitu loh, muntah-muntah pakai banget. Masa-masa itu udah gue lalui, apalagi gue itu cenderung orang yang gampang banget itu ditch orang, gampang banget ngelempar orang gitu loh. Banget gue. Mau itu di muka umum, nggak di muka umum gitu ya. Baik itu dia, gue males ya, nggak mau. Apalagi gue udah bisa melihat ini arahnya kemana gitu loh. Enggak deh, lebih baik enggak, biasa aja gue. Gue lebih baik sendiri daripada harus sama ini gitu ya, tapi enggak tentu arah, tapi enggak ada arahnya gitu, males gue. Oke, jadi sekali lagi itu bukan benar atau salah, sekedar baik buruk yang itu hanya terlihat sebatas mata memandang, bukan. Kalau tidak ada benar-benar dari kedua belah pihak sama-sama berubah gitu ya. Sama-sama mengusahakan yang terbaik hanya sekedar karena kebanyakan yang gue lihat itu prematur bagaimanapun. Tetap unsurnya itu antara nggak pede sendirian, masih cinta, masih kangen, masih ada rasa, tanpa paham sebenarnya penyebabnya, faktor destruktifnya, tidak konstruktifnya suatu hubungan itu nggak dilihat, ini belum dibetulin, belum ada solusinya gitu. Kedua belah pihak itu belum benar-benar ngebuka, belum benar-benar sama-sama paham kalau iya gue salahnya di sini, lu salahnya di sini, lu paham nggak? Dan pihak yang lain tuh menerima dan benar-benar mau belajar memperbaiki dan benar-benar ketemu, benar-benar sama-sama dan
untuk perubahan nggak mau lagi kembali ke argumentasi yang sama, pertikaian yang sama, rasa jengkel yang sama, apapun itu. Ya. Nah, apalagi kalau sudah bolak-balik seperti itu, nah, ya silahkan kalian kembalikan ke diri kalian sendiri. Kebanyakan klien yang datang ke gua gitu ya, begitu gua lihat, walaupun beberapa ada yang ngomong, oh iya Kak Anu seperti ini. Gua lihat, aduh ini ada slipnya. Tapi apakah gua ngomong enggak dong? Karena ya udah biar aja, karena memang itu harus terjadi. Kalau memang baik seperti yang gua sampein, iya syukur aja kalau gua seperti itu. Kalaupun hal yang katakanlah itu tidak baik harus terjadi, apakah gua marah? Enggak. Karena memang itu harus terjadi. Itu di luar gua sebagai pagar. Gua sebagai penyampai pesan. Simpelnya seperti itu. Dan kalian harus paham, ini kalau ini buat diri gua sendiri plus klien yang mungkin akan datang ke gua atau bukan klien lama yang nggak paham style gua. Gua nggak pernah kasih kunci. Gua nggak pernah se-vivid apapun, sejelas apapun, segamblang apapun, se-clear apapun, se-wow apapun gua lihat ya. Kalau memang gua nggak bisa nyampein, gua nggak akan nyampein. Bukan gua nggak bisa karena nggak tahu, tapi memang bukan bagian gua. Itu bagian si empunya hidup yang memang sudah memberikan pilihan dan lu sendiri yang ngejalanin hidup memang harus menemukan dan harus berusaha memang harus seperti itu. Gua hanya nyampein pesan aja, gua hanya sebatas pagar. Dan gua tidak akan pernah ngasih kunci, itu bukan style gua dan gua harus memahami 3 hal ya. Gua bekerja dengan waktu, seiring dengan waktu, alam semesta, sama yang di atas. Jadi kalau bukan bagian gua dan ini bagian mereka, gua harus menghormati hal itu. Nah, itu pun berlaku buat diri gua gitu loh. Apalagi gua Leo ya, gua cenderung untuk impulsif orangnya. Aduh, gua paham ini arahnya seperti ini, tapi kalau gua sok-sokan gitu ya, mau fast forward gitu, mau mempercepat gitu, nggak akan baik ke depan dan gua harus paham itu. Kalau gua nggak paham, nah ini susah. Nah, otomatis gua bikin diri gua sendiri, apa ya, bukan hanya nggak bijaksana, tapi ngerugiin diri gua sendiri. Secara waktu itu sudah ditentang ya, secara garis itu sudah ditentang sama yang punya hidup. Jadi, gua bikin aturan gua sendiri. Jadi kalau entar ada satu alur waktu atau banyak alur waktu atau banyak alur kejadian peristiwa dari hidup gua yang nggak baik, apakah gua siap? Gua nggak siap. Jadi lebih baik gua bekerja dengan waktu, alam semesta, sama yang di atas. Kadang walaupun gua juga nggak puas, capek, marah gitu ya, ya udah gua biasa aja. Dan gua memang harus mengatasi diri gua sendiri, harus lebih bijaksana. Entah mungkin di antaranya, oh gue dituntut harus lebih bersabar, gue harus lebih berpikir, lebih bijaksana gitu ya. PR gue apa yang harus gue lakuin gitu ya. Jadi nggak semata-mata harus sesuai mau gue, katakanlah seperti itu ya. Tapi memang gue paham secara manusiawi, sifat manusia ya ingin apa yang diinginkan gitu loh. Jadi gue paham banget ke hal yang seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun kita harus paham, semakin lama kita hidup juga harus kita itu semakin bisa berpikir, katakanlah seperti itu, dan semua ditempatkan pada tempatnya. Kalau gua paling demen itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi yang gak karuan, gua demen banget. Dan yang terakhir ini, yang terakhir ini, ini lebih ke arah panduan ya. Kalau kalian karena ini udah bukan gua buktiin sendiri, karena gua udah kemana-mana, kerja dengan banyak orang dari berbagai negara, ya pun pasangan gua juga dari luar negeri juga. Jadi gua paham kalau
dunia itu nggak selebar daun kelor, beneran. Dunia itu nggak selebar peta kamar lu, bahkan nggak selebar lapangan sepak bola gitu ya. Lapangan sepak bola yang luas gitu, lu puterin gitu ya, 10 kali putaran, kurus-kurus lu. Gua perlu ngurusin badan pakai banget. Jadi kalau lu nggak paham konsep itu, lebih memilih untuk ini catatan untuk mereka yang masih demen berkubang di lingkungan yang sama, yang pada lingkungan itu atau pasangan itu atau seorang itu memang nggak baik buat mereka. Gua encourage, memang gua support mereka itu yang berani berubah, berani untuk ngambil keputusan diri mereka sendiri. Ya berani untuk berbeda. Enggak perlu, lu berubah nggak perlu menentang, nggak perlu koar-koar, nggak perlu. Dengan lu pergi, dengan lu menyingkir, dengan lu diem gitu ya, dengan lu nggak terlalu banyak cincong gitu ya, itu udah udah sebenarnya lu harus udah ngambil sikap gitu loh. Itu bentuk-bentuk lu ngambil sikap. Kalau gua frontal karena memang udah kejadian gua udah terlalu bagi gua pribadi udah terlalu parah gitu loh, dan gua nggak mau tambah gila gitu, dan gua lebih memilih orang-orang yang memang udah se-vibe aja lah, seirama aja. Pun walaupun banyak yang nggak seirama, apakah gua susah? Enggak, gua nggak susah. Karena memang gua lebih seneng di antara orang-orang yang tidak ada niatan buruk, tidak ada pandangan buruk. Yang buruk-buruk gua enggak, pakai banget. Itulah kenapa gua demen nempatin orang gitu. Apalagi kalau ya udah nggak ada gunanya, udah itu aja. Jadi apakah keluarga itu bisa merugikan? Bisa banget itu terjadi sama gua. Apakah teman terdekat itu bisa stabbing kita? Apakah bisa nusuk kita dari belakang? Bisa pakai banget. Apakah sahabat itu bisa pergi? Bisa pakai banget gitu loh. Dan apakah orang yang baru ditemui itu bahkan lebih bisa menjadi saudara daripada saudara kita sendiri? Bisa pakai banget gitu ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, orang di dunia ini itu triliunan men ya. Jadi nggak usah terlalu dibawa yang bagaimana, lu udah tahu, lu udah paham ceritanya bagaimana, lu tahu, lu udah paham lingkungannya bagaimana, karakternya bagaimana, ya kalau memang lu memang tetap menempatkan diri lu di tempat dan lingkungan seperti itu, yang bodoh ya sebenarnya bukan siapa-siapa gitu loh, diri lu sendiri. Diri gua sendiri juga gitu loh. Makanya karena gua menolak udah ditempatkan di lingkungan seperti itu dengan keadaan seperti itu, gua lebih milih menyingkir. Dan apakah menyingkir itu menandakan kita kalah? Ya biarkan aja mereka ngomong seperti itu karena tiap orang memiliki pribadinya dan pemikiran mereka masing-masing. Ya biarkan aja gitu loh, karena toh ujung-ujungnya juga gua sendiri gitu loh yang bayar beras gua sendiri. Gua sendiri yang harus apa sih? Iya, kalau gua sedih ya gua sendiri yang harus netesin air mata dan ambil tisu dan ngelap air mata gua sendiri. Jadi semua sekarang coba perasaan emosional dan logika itu bisa sama-sama sejalan gitu loh. Kalau memang nggak baik, kita harus bisa menampar diri kita sendiri, itu nggak baik gitu ya. Bukan karena orang lain nyokoin kita dengan, lu harus seperti ini, harus seperti itu. Katakanlah dengan, nah ini yang lebih banyak sebenarnya, orang terdekat yang lebih gampang nyakitin kita. Itu udah pengalaman pakai banget. Orang terdekat yang lebih gampang nyakitin kita itu sudah di mana-mana ceritanya. Jadi bukan cuma gue aja, bukan klien gue yang dari dalam negeri juga, tapi bahkan luar negeri juga, itu udah banyak gitu loh. Jadi bukan hanya nyakitin, mungkin ya bisa ngilangin nyawa gitu loh. Jadi makanya udah gue kayak muak gitu ya. Dan ketika melihat ke belakang, enggak ada penyesalan gue ngomong seperti itu, seperti ini. Karena apa? Itu dijadikan pembelajaran sama gue. Belajarnya berat banget dan gue bersyukur banget gue bisa belajar, gue paham kalau itu nggak baik, dan gue paham, gue bangga banget sama diri gue bisa raising my, apa ya, gue bisa berbicara atas nama diri gue sendiri, dan gue bisa berpijak dan bertumpu di kaki gue sendiri, walaupun ya seperti itu. Tidak ada penyesalan, semua pembelajaran. Jadi tapi ya itu, kembali lagi ke pribadi masing-masing.
bagaimana kalian itu membawa hidup kalian sendiri, bagaimana kalian melangkah untuk masa depan kalian sendiri, bagaimana kalian itu merubah dan bagaimana kalian itu membuat diri kalian lebih baik. Nah, dalam hal ini, itulah kenapa saya hanya berfungsi sebagai pembawa pesan. Tidak lebih dari itu. Dan pesan yang saya bawa bukan harga mati. Walaupun itu berita baik pun berita buruk. Sama saja semua bisa berubah. Tergantung bagaimana kita menentukan membawa diri kita di masa sekarang untuk di masa depan. Masa lalu sudah masa lalu. Kalau gak sudah berlalu, ya udah berlalu gitu loh. Yang menyakitkan, ya udah menyakitkan. Pelan-pelan gimana gue belajar untuk menerima, untuk lebih bisa tersenyum, dan ya sudahlah mengikhlaskan kalau emang hal itu tidak bisa terjadi. Udah itu aja. Dan sekali lagi, kalau yang namanya jodoh, nah ini esensial ya, ini mungkin yang terakhir. Kalau yang namanya jodoh itu tidak akan kemana-mana. Kalau sudah kemana-mana, dan apalagi sudah pakai dijaga orang lain, ya kalau masih dikatakan itu jodoh ya gue nggak tahu gitu loh. Karena kalau sudah yang kemana-mana dan sudah sama orang lain, udah gue nggak tahu dah. Oke, cuma itu aja kayaknya. Thank you for listening to me. So see you in the next videos.